Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat dan hidayahnya lah kita semua dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa pula sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, karena beliau telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti saat ini. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Sejarah Dakwah, yaitu Ibu Rizkiatul Hasanah MSOS, dan yang saya hormati teman-teman sekalian. Sebelum membawakan presentasi ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ripanur. Adapun materi yang akan saya bawakan untuk saya presentasikan terdiri dari 7 materi atau 7 macam. Yang pertama, dakwah Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Yang kedua, dakwah Islam di Afrika. Yang ketiga, dakwah Islam di Eropa. Yang keempat, dakwah Islam di Amerika. Yang kelima, dakwah Islam di Australia. Yang keenam, sejarah dakwah Islam di Asia Tenggara. Yang ketujuh, sejarah dakwah Wali Songo. Selanjutnya kita akan masuki yang pertama, yaitu ada dakwah Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Sejarah Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah didirikan pada tahun 750 Masehi oleh keluarga Abbasiyah keturunan Abbas, paman Nabi Muhammad. Mereka menggulingkan dinasti Umayyah dan menjadikan Baghdad sebagai ibu kota. Dinasti ini mencapai puncak kejayaannya pada masa Harun ar-Rasyid dan Al-Ma'mun, dengan kemajuan besar dalam ilmu pengetahuan, seni, dan perdagangan. Abbasiyah mulai merosot pada abad ke-10 karena berbagai faktor, termasuk pemberontakan internal dan serangan dari luar, hingga akhirnya jatuh pada tahun 1258 Masehi oleh serangan Mongol. Adapun perluasan wilayah dakwah pada masa Daulah Abbasiyah, yaitu pada masa Daulah Abbasiyah, perluasan dakwah dilakukan melalui perdagangan, diplomasi, ekspansi militer, penyebaran ilmu pengetahuan, dan migrasi muslim ke wilayah-wilayah baru. Pendekatan ini menggunakan interaksi budaya dan intelektual. Adapun dakwah melalui pengembangan ilmu pada masa Daulah Abbasiyah, dakwah melalui pengembangan ilmu dilakukan dengan mendirikan pusat-pusat keilmuan seperti Bait al-Hikmah di Baghdad. Pusat-pusat ini menjadi tempat berkumpulnya para ulama, cendekiawan, dan ilmuwan muslim untuk mempelajari dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Mereka tidak hanya mempelajari ilmu-ilmu Islam, tetapi juga meneliti ilmu-ilmu dari budaya-budaya sebelumnya yang mereka warisi. Selanjutnya, hambatan dakwah Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Adapun hambatan yang mempengaruhi dakwah Islam, berikut adalah beberapa pembahasan tentang hambatan dakwah pada masa Daulah Abbasiyah. Yang pertama, kesenjangan sosial dan ekonomi. Yang kedua, konflik politik dan perang saudara. Yang ketiga, pengaruh budaya asing. Yang keempat, ketegangan antara mazhab. Yang kelima, tantangan dari agama-agama lain. Selanjutnya kita memasuki dakwah Islam di Afrika. Sejarah dakwah Islam di Afrika dimulai pada abad ke-7. Mulai melalui perdagangan dan migrasi muslim. Islam pertama kali masuk ke Afrika Utara, kemudian menyebar ke Afrika Barat melalui jalur perdagangan dan cendekiawan yang memainkan peran dan kunci dalam penyebaran Islam, mendirikan kerajaan Islam seperti Mali dan Songhai yang menjadi pusat ilmu dan budaya Islam. Perkembangan Islam di Afrika. Perkembangan Islam di Afrika dimulai pada abad ke-7 melalui perdagangan dan migrasi, menyebar dari Afrika Utara hingga ke Afrika Barat.
Islam menyebar ke seluruh Afrika Barat melalui pedagang, cendekiawan, dan misionaris melalui cara damai. Kelebihan dakwah di Afrika adalah termasuk penyebaran perdagangan yang damai, integrasi budaya lokal, peran penting pedagang dan cendekiawan, serta dukungan dari kerajaan-kerajaan yang menerima Islam dan mempromosikannya. Adapun kekurangan dakwah di Afrika yaitu letak tantangan geografis, budaya, dan bahasa, tantangan faktor ekonomi, serta perlawanan dari kelompok dan kepercayaan lokal yang kuat. Selanjutnya kita memasuki dakwah Islam di Eropa. Teori sistem dakwah. Teori sistem dakwah mengacu pada struktur organisasi dakwah yang terdiri dari berbagai komponen seperti tujuan, strategi, program, dan jaringan. Dalam konteks dakwah Islam di Eropa, sistem dakwah biasanya terdiri dari lembaga-lembaga seperti masjid, organisasi Islam, dan lembaga pendidikan Islam. Organisasi-organisasi ini bekerja sama untuk menyebarkan ajaran Islam dan memperkuat identitas Muslim di Eropa. Teori proses dakwah. Teori proses dakwah menekan langkah-langkah konkret yang dilakukan dalam upaya dakwah. Proses ini meliputi identifikasi sasaran dakwah, perencanaan strategi, pelaksanaan program dakwah, dan evaluasi hasil. Di Eropa, proses dakwah sering melibatkan dialog antar agama, program pendidikan agama, dan kampanye sosial untuk memperkenalkan nilai-nilai Islam kepada masyarakat Eropa. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi dakwah Islam di Eropa, faktor yang mempengaruhi terdiri dari beberapa, yaitu yang pertama konteks sosial dan politik, yang kedua kondisi ekonomi, yang ketiga kepemimpinan dan organisasi, yang keempat teknologi dan media sosial. Perkembangan sistem dakwah Islam di Eropa dari perspektif sejarah. Perkembangan sistem dakwah Islam di Eropa dari perspektif mencangkup fase awal migrasi Muslim ke Eropa pada abad pertengahan, diikuti dengan periode kolonialisme yang mempengaruhi persebaran Islam. Kemudian perkembangan lebih lanjut terjadi dengan migrasi Muslim modern dan upaya mereka dalam mengembangkan lembaga-lembaga dakwah serta adaptasi terhadap konteks sosial dan hukum Eropa. Selanjutnya kita masuki dakwah Islam di benua Amerika. Proses masuknya Islam ke benua Amerika. Proses masuknya Islam ke benua Amerika melalui 3 jalur utama, yaitu melalui perbudakan dari Afrika Barat, melalui imigrasi Muslim modern dari berbagai negara, dan melalui konversi individu-individu Amerika. Tokoh penting dalam sejarah dakwah di Amerika. Adapun beberapa tokoh penting dalam sejarah dakwah di Amerika yaitu termasuk Muhammad Alexander, Russell Webb, Elijah Muhammad, Nobel Drew Ali, Bilali Muhammad, Ayuba Sulaiman Diallo, Yarrow Mahmoud, Abdul Rahman Ibrahim Ibnu Sori, dan Omar bin Said. Perkembangan dan tantangan dakwah Islam di Amerika dari masa kolonial hingga era modern. Perkembangan dakwah Islam di benua Amerika dimulai dari masa kolonial dengan kedatangan budak Muslim dari Afrika Barat pada abad ke-20. Imigrasi Muslim modern mendirikan masjid dan lembaga-lembaga pendidikan Islam. Tantangan utama adalah persepsi negatif terhadap Islam, integrasi sosial, dan pemahaman Islam yang terus berkembang di masyarakat multikultural Amerika. Pandangan masyarakat Amerika terhadap Islam seiring perkembangan dakwah. Pandangan masyarakat Amerika terhadap Islam telah berubah seiring perkembangan dakwah, yang dimana awalnya didominasi oleh stereotip negatif seperti pasca 11 September 2001. Tapi semakin banyak pendekatan dialog, pendidikan, dan interaksi antar budaya telah membantu meningkatkan pemahaman serta toleransi terhadap Islam di Amerika. Selanjutnya yaitu dakwah Islam di Australia. Perkembangan sejarah dakwah Islam di Australia. Perkembangan sejarah dakwah di Australia dimulai dengan kedatangan Muslim pada abad ke-19 dan terus berkembang dengan pendirian masjid, organisasi Islam, dan upaya dakwah yang lebih terstruktur di komunitas Muslim Australia.
Apa saja tantangan yang dihadapi dalam dakwah Islam di Australia? Tantangan dalam dakwah Islam di Australia yaitu meliputi persepsi publik, Islamofobia, keragaman budaya Muslim di Australia, integrasi sosial, akses terhadap pendidikan Islam, pemahaman terhadap Islam, peran media sosial, kebijakan pemerintah. Strategi dan metode dakwah yang efektif di Australia. Berikut adalah beberapa strategi dan metode dakwah yang efektif di Australia adalah dialog antaragama, pendidikan dan penelitian, keterlibatan dalam komunitas, media dan teknologi, dan advokasi dan hubungan masyarakat. Adapun metode dakwah terdiri dari 5. Yang pertama, dakwah bil hikmah. Yang kedua, dakwah bil hal. Yang ketiga, ceramah dan kajian ilmiah. Yang keempat, penerbitan dan distribusi literatur. Yang kelima, kegiatan sosial dan kemanusiaan. Dampak dakwah Islam terhadap komunitas Muslim dan masyarakat umum di Australia. Dampak dakwah Islam terhadap komunitas Muslim dan masyarakat umum di Australia adalah meliputi penguatan identitas Muslim, pembentukan komunitas, peningkatan pemahaman agama, interaksi dengan masyarakat luas, kontribusi sosial, pembentukan persepsi positif, peningkatan kerukunan dan toleransi. Selanjutnya kita memasuki sejarah dakwah Islam di Asia Tenggara. Peran Islam dalam pembentukan kerajaan dan negara di Asia Tenggara. Islam mainkan peran yang sangat signifikan dalam pembentukan kerajaan dan negara di Asia Tenggara. Peran Islam dalam proses tersebut ialah proses Islamisasi, pembentukan kerajaan Islam, pengaruh dalam hukum dan pemerintahan, budaya, dan pendidikan. Tantangan yang dihadapi dalam proses dakwah. Beberapa tantangan yang dihadapi dari dulu hingga sekarang yaitu 1. Tantangan sejarah terdiri dari beberapa yaitu tentang sejarah perlawanan dan penolakan, keterbatasan komunikasi, dan perbedaan budaya. Yang kedua, tantangan khusus di era globalisasi meliputi beberapa yaitu relativisme budaya dan mobilitas tinggi. Yang ketiga, solusi dan adaptasi meliputi beberapa yaitu pemanfaatan teknologi, pendidikan dan literasi digital serta pendidikan Islam yang moderat. Strategi dan metode dakwah berubah dari masa klasik hingga modern. Metode dakwah telah berubah dari masa klasik hingga modern dengan penyesuaian terhadap perkembangan teknologi dan budaya, termasuk penggunaan media massa, pendekatan pendidikan formal dan informal, serta pemanfaatan platform digital untuk menjangkau khalayak yang lebih luas. Selanjutnya, sejarah dakwah Wali Songo. Bagaimana biografi dari para Wali Songo? Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kudus, Sunan Giri, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati adalah tokoh-tokoh ulama yang dikenal sebagai salah satu dari Wali Songo. 9 orang yang memainkan peran penting dalam penyebaran agama Islam di Indonesia pada abad ke-15 dan ke-16. Mereka dikenal karena kegiatan dakwah, pengajaran agama Islam, serta kontribusi mereka dalam bidang sosial dan budaya di masing-masing wilayah mereka. Hasil karya oleh Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, dan Sunan Kudus. Yang pertama, karya Sunan Gresik antara lain yaitu Tembang Suluk, Gundul-Gundul Pacul, dan mendirikan pondok pesantren di Leran Gresik. Yang kedua, karya Sunan Ampel antara lain yaitu mendirikan pesantren Ampel Denta, aspek akikah dan ibadah, serta perancang kerajaan Islam Demak. Yang ketiga, karya Sunan Bonang antara lain yaitu Gending, Tembang Tombo Ati, dan Suluk. Yang keempat, karya Sunan Derajat antara lain yaitu Tembang Pungkur dan Gamelan Singo Mengkok. Yang kelima, karya Sunan Kudus antara lain yaitu karya sastra
Cerita Agama, Mas Kumambang, dan Mizil. Bagaimana strategi dan metode dakwah Wali Songo? Strategi dan metode dakwah Wali Songo meliputi penggunaan bahasa lokal untuk menyampaikan ajaran Islam, membangun masjid sebagai pusat dakwah dan pendidikan, menjalin hubungan baik dengan masyarakat setempat, serta memadukan nilai-nilai Islam dengan budaya lokal untuk memudahkan penyebaran agama Islam di Jawa. Bagaimana tantangan dakwah yang dihadapi oleh Wali Songo? Tantangan dalam dakwah yang dihadapi oleh Wali Songo meliputi resistensi terhadap ajaran baru, kompleksitas budaya dan bahasa lokal, serta penyesuaian dengan kondisi politik dan sosial yang beragam di Pulau Jawa pada saat itu. Sekian dari saya, itu saja materi yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.